Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ishak, profesi perawat. Saya adalah peserta Nusantara Sehat Tim BES angkatan tahun 2021. Adapun video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas bela negara pada kelas Nusantara Sehat Tim BES 18 tahun 2021. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa POL atau pengangkutan orang luka untuk satu orang itu secara umum ialah proses memindahkan orang yang luka atau korban dari tempat kecelakaan atau tempat kejadian menuju ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, teman-teman perlu ketahui bahwa sebelum pemindahan dilakukan, kita harus tahu betul dan memperhatikan keadaan umum dari si korban. Apakah si korban itu perlu dilakukan pemindahan, ataukah si korban itu sudah dilakukan penanganan medis secara awal atau umum, guna pada saat pengangkutan, pengevakuasian itu berjalan dengan efisien, tidak menjadi ancaman bagi si korban tersebut. Adapun syarat-syarat dari POL, pengangkutan orang luka, yang pertama kita harus ketahui bahwa keadaan umum dari si korban itu cukup baik. Kedua, tidak ada gangguan pernapasan, tidak ada pendarahan hebat yang terjadi pada si korban, dan tidak ada jejas atau cedera pada tulang belakang, sehingga proses pengevakuasian dapat berjalan dengan semestinya. Adapun macam-macam dan pola teknik dari POL, pengangkutan orang luka oleh satu orang. Yang pertama yang kita ketahui bahwa proses menjulang. Yang kedua adalah proses memapah. Dan yang ketiga adalah proses membopong, dan yang keempat adalah proses menggendong. Mungkin teman-teman bertanya, dari keempat proses itu seperti apa? Ya, nanti saya akan memperagakan dan memberikan prosedur tata cara dari keempat teknik proses dari POL. Tata cara dan prosedur pengangkutan orang luka untuk satu orang dengan teknik menjulang, yaitu yang pertama, pengangkut jongkok, kemudian menyisipkan tangannya di bawah ketiak korban yang tidur terlentang. Kemudian korban diberdirikan sambil ditarik ke belakang. Kemudian pengangkut berputar ke depan si korban. Lalu pengangkut berlutut dan letakkan tulang kemaluan si korban di pundak penolong. Kemudian pegang lengan tangan dan kaki si korban. Kemudian tangan kiri dan kanan mengangkut dan bertumpu ke tanah dan mulailah berdiri. Lalu betulkan letak korban dan usahakan tulang kemaluan korban terletak di pundak penolong. Kemudian bisa mulailah berjalan. Adapun kerugian dari teknik menjulang ini, yang pertama, jarak tempuh yang terlalu terbatas dan rawan cedera bagi penolong. Keuntungannya bisa diterapkan untuk korban yang sadar atau tidak sadar, dan prosedur yang sederhana, sehingga bisa digunakan secara cepat dan tepat. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada, gangguan pernapasan, pendarahan hebat, serta patah tulang pada paha. Teknik yang kedua yaitu memapah. Prosedur yang dapat dilakukan untuk tata kerja memapah ini yaitu
pengangkut berdiri di samping tungkai korban. Lalu tungkai pengangkat disandarkan pada belakang tungkai korban. Kemudian satu tangan pengangkut memegang pergelangan tangan si korban. Dan si perangkul melakukan tengkok pada pinggang. Kemudian tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang korban dari belakang. Kemudian korban disuruh berjalan dan pengangkut mengikuti. Catatan, seorang pengangkut tidak boleh mendahului dari langkah si korban. Adapun keuntungan dari prosedur memapah ini yaitu sangat sederhana, sehingga dapat digunakan secara cepat dan tepat. Juga jarak tempuh dapat relatif lebih jauh sesuai dengan kemampuan si korban. Adapun kerugiannya dalam prosedur ini yaitu tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemas sehingga tidak mampu berdiri dengan baik. Adapun larangan dari teknik ini yaitu tidak boleh dilakukan pada korban yang cedera tulang belakang dan patah tulang pada paha. Teknik yang ketiga yaitu membopong. Adapun prosedur dari teknik membopong ini yaitu si korban didudukkan di atas paha pengangkut, tangan pengangkut berada di bawah kedua paha si korban, sedangkan tangan yang lain merangkul ke belakang punggung si korban, lalu korban dirangkul. Setelah itu pengangkut berdiri perlahan-lahan. Adapun keuntungan dari teknik membopong ini yaitu dapat digunakan untuk mengangkat korban yang sadar maupun tak sadar. Selain itu prosesnya pun cukup sederhana dan dapat dilakukan dengan sangat cepat, terutama di medan yang rata. Juga ada larangan, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban yang mengalami cedera tulang belakang. Yang keempat adalah teknik menggendong. Dalam prosedur teknik menggendong ini terdapat dua prosedur atau cara, yaitu menggendong dengan cara biasa dilakukan dengan terhadap si korban. Kemudian yang kedua, menggendong dengan cara ransel menggunakan dua buah couple rim yang dipanjangkan dan disambung. Kemudian tempatkan sambungan couple rim di bawah paha dan punggung si korban pada posisi terlentang. Kemudian sambil memasukkan couple rim, kedua tangan pengangkut seperti menggendong ransel, kemudian pegang kedua tangan si korban. Setelah itu si pengangkut bersiap tiarap sehingga posisi korban berada di atas tubuh pengangkut. Kemudian pengangkut berusaha untuk berdiri. Adapun keuntungan dari teknik menggendong ini yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tak sadar. Jarak tempuhnya pun juga relatif cukup jauh sesuai dengan kemampuan si korban dan stamina dari seorang pengangkut. Adapun kerugiannya yaitu rawan pada cedera tulang belakang si korban dan rawan juga pada cedera bagi seorang pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Adapun larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang, cedera perut dan dada, gangguan pernapasan, pendarahan hebat, serta cedera tulang pada paha. Ya, itulah tadi
penjelasan dari POL serta teknik-teknik dan macam-macam prosedur yang dapat kita lakukan untuk penanganan POL atau pengangkutan orang luka untuk satu orang penolong. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.